IBQ ini adalah acara khusus untuk anak kelas 1-6 SD. Ada 3 workshop yang bisa dipilih, yaitu graphic design, coding, dan backpainting. Selain itu, akan ada praise and worship, Bible session, small group activities, dan berbagai games menarik lainnya. Di mana nih kita? Kita mau ngapain sih tadi? Ngapain ya? Kita kan mau res. Ya bener sih. Di sini. Rest area. Rest area. Ya udah bener. Nah, yang bener tuh di sini. Ya betul, tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli. 3 hari 2 malam. 29 kan tanggal merah. Bener. Betul, makanya jangan lupa daftar. Anyway, teman-teman, Reret kali ini adalah Reret gabungan. Jadi semuanya boleh ikut. Dari youth, yang professional, singles, newlywed, marriage couple, dan yang punya anak tuh boleh ikut. Dan college juga boleh ikut, gak ketinggalan. Semuanya boleh banget join Reret kali ini. Dan pastinya bakal seru banget. Nah, jangan khawatir, kita juga pasti ada acara terpisah buat setiap kategorinya. Nah, jadi kenapa kok kalian harus banget ikut retreat tahun ini? Kenapa tuh? Karena kalian gak bosen apa sama rutinitas kalian tiap harinya. Yuk kita luangkan waktu untuk fokus sama Tuhan, kembali ke hadirat Tuhan, sehingga kita bisa lebih mengerti isi hatinya. Nah, dan untuk parents yang membawa anak gak perlu khawatir karena tim iKids sudah menyiapkan sesuatu yang spesial buat anak-anaknya ikut dalam retret ini, sehingga para parents pun bisa menikmati retret yang ada. Nah, udah jelas kan teman-teman? Jangan lupa daftar, tinggal scan barcode yang tersedia, and see you there. Siapakah Roh Kudus? Apa sih peranan Roh Kudus untuk kita pada zaman sekarang? Lalu, bagaimana kita dapat mengerti konsep Tritunggal? Dalam iGrow Deeper kali ini, kita akan mempelajari kedua hal tersebut dengan benar dan biblical. Bergabunglah bersama kami dalam kelas iGrow Deeper, pengajaran peran Roh Kudus dan pemahaman Tritunggal dengan pembicara Pendeta Pangeran Manurung, Dr. Teologi. Kelas akan dimulai pada tanggal 15 Mei 2023 setiap hari Senin 4 kali pertemuan. Investasi sebesar Rp100.000. Terbuka khusus bagi yang sedang atau telah menyelesaikan kelas KAM. Yuk, daftarkan diri Anda sekarang. MDco adalah sebuah venture builder yang berfokus pada business leadership coaching dan brand development. Bersama-sama, mereka mau membantu teman-teman UMKM untuk membangun your first $1 million company. Di seminar dan workshop kali ini kita akan belajar bagaimana kamu bisa scale up bisnis kamu dengan menajamkan pengetahuan mengenai strategi bisnis, struktur, dan skala. Semua ilmu-ilmu yang dibagikan pastinya bisa langsung diterapkan. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hanya dengan investasi 300.000, kamu akan belajar banyak, dimentor oleh ahlinya, dan bisa punya komunitas yang saling membangun. Kami juga menyediakan harga promo untuk grup booking. Tunggu apa lagi? Ayo, registrasi hari ini.
Halo semua, welcome to IFGF Surabaya Hybrid Service. Mana suaranya? Yeah. Perkenalkan, nama saya Sefa, selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Tapi sebelum saya mulai pengumuman, saya mau ucapkan Happy International Mother's Day. Kasih apresiasi ya buat para ibu-ibu tempat ini. Pada saya juga ingin menyambut Bapak Ibu sekalian yang hadir secara onsite ataupun Anda yang hadir secara online. Terutama Anda pertama kali hadir, jangan buru-buru pulang ya. Kami rindu untuk berkenalan supaya kami dapat melayani Anda dengan lebih baik. Itu kenapa nanti mampir ke Connect Team kami di lantai 1, tepat di pintu masuk di lantai 1 tadi ya. Pengumuman berikutnya yaitu adalah persembahan di tempat ini dilakukan secara virtual. Anda dapat berikan melalui transfer ataupun melalui QR Code yang tersedia. Saya juga ingin mengingatkan agar kita tetap stay connected melalui segala platform dari social media IFGF Surabaya, baik YouTube, Instagram, ataupun Anda juga dapat tanya ke IK leader Anda masing-masing. And for those of you who needs translation in English or Mandarin, please do not hesitate to contact our Assure team. We would love to assist you ya. Dan retreat, sampai lupa. Retreat, who's excited for retreat? Ya? Yeah? Jadi retreat kali ini gabungan teman-teman sekalian, baik itu untuk family, baik itu untuk young professional, baik itu youth maupun anak-anak. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan langsung saja mampir ke booth dari retreat di lantai 1. Dan hari ini teman-teman kita dilayani oleh our own pastor, Pastor Lina. Let's show some love yuk. Come on Ci. Dan ya that's all, kita akan segera baca ayat deklarasi hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 18. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan baginya yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saya invite semua boleh berdiri, kita akan baca bersama-sama ya dari hitungan ketiga Efesus 1 ayat 18. 1, 2, 3. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami berada di sini. Itu semua bukti karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, setiap dari kami punya undistracted heart ya Tuhan. Kami gak mau terbagi dua, terpecah belah. Pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Aku berdoa setiap dari jemaat-Mu Engkau lawat Roh Kudus. Kami percaya Engkau ada di sini. Bergeraklah secara bebas. Aku berdoa untuk sukacita yang baru, untuk damai sejahtera yang baru di atas segala permasalahan kehidupan kami. Karena kami percaya kami berjalan dengan Engkau. Immanuel, itulah janji terbesar dalam kehidupan kami. Amen. Kami juga menyerahkan Tuhan persembahan kami. Tuhan pakailah apapun yang kami berikan Tuhan. Itu semua milik-Mu dan pakailah untuk pelebaran kerajaan-Mu untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya boleh katakan amin. Come on church. Amin. Halo IFGF Surabaya. Welcome home, come on. Let's praise Him, let's celebrate Him. Mari kita rayakan segala yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you keep me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah. Come on church, let's praise Him. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you keep me from the everlasting
Puji Dia yang bertahta. Puji Dia selamanya. Puji Dia yang bertahta. Puji Dia selamanya. Come on, church, let's praise Him. Haleluya. Kau Tuhan yang bertahta, surga bumi pun sujud menyembah, termegah dan perkasa, kerajaanmu kekal selamanya. Ajaiblah kuasa-Mu, tak ada yang mustahil bagi-Mu. Puji Dia yang bertahta. Puji Dia selamanya. Puji Dia yang bertahta. Puji Dia selamanya. Hey! Haleluya. Biar semua yang bernafas serukan kemenangan, bersorak bagi Raja, serukan kemenangan, serukan kemenangan, serukan kemenangan. Puji Dia yang bertahta. Puji Dia selamanya. Puji Dia yang bertahta. Puji Dia selamanya. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan di tempat ini. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa Tuhan. Haleluya. We worship You. Haleluya. Haleluya. We worship You, Lord. We worship You, Lord Jesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Pada siang hari ini, saya ingin mengajak saudara semua untuk kita belajar suatu lagu baru, saudara. Yang berjudul Jehovah Jireh. Di mana dalam 1 bulan ini kita lagi belajar tentang potensi. Dan tadi waktu Pastor Lina sharing, tadi pagi itu, tentang kehidupan Daud. Saya sempat terlintas, saudara. Bahwa di dalam kehidupan Daud itu, apakah Daud pernah kepikiran ya bahwa dia akan menjadi seorang raja gitu. Aku rasa dia gak pernah kepikiran. Tapi saya merenungkan gitu, sejak kecil waktu dia dikasih kerjaan sama papanya gitu, menjadi seorang gembala ya. Dia lakukan dengan setia, dia stay in the process,
dia terus melakukan yang terbaik gitu. Dan saya rasa dan saya percaya gitu ya, Tuhan melihat itu. Saudara bayangkan ya, Daud itu hanya menjaga domba. Domba ini menurut saya suatu binatang itu gak ada perasaan bagi saya menurut saya. Tapi Daud itu berani fight mati-matian gitu ya. Singa beruang aja dihajar gitu. Saya mikir, kalau saya jadi Tuhan gitu ya, binatang aja dijaga kayak gitu loh sama Daud itu. Apalagi bangsaku gitu. Dan hal itu Tuhan melihat kesetiaannya Daud. Dari dia kecil, dia terus berlatih. Bahkan waktu dia diurapi itu, teman saya tuh bilang bahwa Daud harus menunggu 15 tahun sebelum dia menjadi raja gitu. Dan selama dia menunggu, dia melakukan itu dengan setia. Karena dia tahu bahwa siapa Tuhannya, dia tahu kepada siapa dia perlu bersandar dan berserah. Seluruh potensinya dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan telah berikan terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan yang terbaik dalam setiap hal yang Tuhan telah kasih dalam kehidupan kita ini. Dan kita memaksimalkan sepenuhnya buat Tuhan kita. Amin. Mari kita belajar lagu ini. Kita sembah Dia. Thank you Jesus. Engkau Jehovah Jireh Tuhan. Lebih dari apapun, seorang papa, seorang teman, Engkau adalah Tuhan. Engkau punya satu nama Tuhan, yaitu Jehovah Jireh Tuhan. Thank you Jesus. To the one who understands my trouble, who holds me and listen to what I feel, to the source of peace that goes beyond me, I give my life to you. You're the answer to my burning question, for you know the plans that you have for me. You prepared my way into the future. I give my life to you. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. Whoa. You're the answer to my burning question, for you know the plans that you have for me. You prepared my way into the future. I give my life to you. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that
has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. Mari kita panggil namanya Jehovah. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. Though I still struggle, it's not the end. Father, you're with me, and you have a plan. So I walk by faith and look to you, the Lord who provides. So I walk by faith and look to you, the Lord who provides. I walk by faith, Jesus. So I walk by faith and look to you, the Lord who provides. Oh, you are Jehovah Jireh, Tuhan. You are Jehovah Jireh, Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Though I still struggle, it's not the end. Walaupun saudara masih struggle dalam kehidupan ini, it's not the end. From the beginning until the end, He is our Father, that He is with us. Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan, Tuhan. Bapa, kami berikan yang terbaik, Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Bapa, kami berikan yang terbaik, Tuhan, untuk membangun setiap dari karakter kami, Tuhan, untuk demi kemuliaan Engkau, Tuhan. Mari kita sembah Dia, saudara. Kita sembah Dia. Bawa seluruh doa-doa saudara. Kalau saudara masih merasa gagal, it's okay. He is with us. He has a plan. Dia yang melihat, saudara. Haleluya. Oh. Sama-sama kita sembah. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. Though I still struggle, it's not the end. Father, you're with me, and you have a plan. So I walk by faith and look to you, the Lord who provides. Hallelujah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, the Lord who provides.
bersyukur ya Tuhan, kalau kami punya Bapa dan Allah yang seperti Engkau. Melewati banyak kehidupan, banyak struggle, tantangan, kami tahu You are our Father. You are my Father. And You walk with us. Tidak sekali-kali Tuhan Kau meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan, janji-Mu dalam kehidupan kami itu sungguh indah dan luar biasa. Kami mau Tuhan melangkah dengan iman kami dan mata kami terus tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau punya rencana yang besar dalam kehidupan setiap kami. Dari awal sampai akhir dari kehidupan kami. Engkau punya rencana yang besar dan indah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh menyembah, kami boleh datang, kami boleh memuji. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami yang hadir hari ini, baik yang online maupun yang onsite, kami benar-benar Tuhan tahu dan merasakan Tuhan hadirat-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi, tadi sudah disebutkan, saya mengucapkan Happy International Mother's Day gitu ya. Saya rasa untuk kita memberikan apresiasi atau penghargaan kita kepada mama, ibu kita, tidak harus menunggu Mother's Day, tidak harus menunggu hari ibu, tapi bisa kita lakukan kapan saja. Tapi hari ini saya mengambil kesempatan, kami all the pastoral di sini mengambil kesempatan ini bersama-sama dengan teman-teman di tempat ini untuk memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada Anda semua para ibu, single mom to be gitu ya, mama yang mau jadi mama lagi mengandung hari-hari ini. Saya percaya apa yang dilakukan kerja keras daripada mama kita begitu luar biasa, dan hari ini kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami bisa bangkit berdiri, para ibu, para mama, para single mom atau mama yang akan jadi mama, silakan bisa bangkit berdiri langsung dengan cepat, lantai 1 dan lantai 2. Kami memberikan sedikit kepada Anda untuk mengapresiasi. Ada something yang diberikan dari teman-teman dari IFGF kepada Anda semuanya. Selamat, Anda luar biasa, strong woman, amazing mom. Amazing mom. Anda yang di rumah, yang mungkin lagi ibadah bersama mama, bisa kasih hug gitu ya, bisa kasih peluk mamanya di sebelahnya. Masih berdiri, masih bangkit berdiri. Jangan duduk dulu, masih bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendoakan, kita akan bersama-sama berdoa buat Anda. Saya undang semuanya kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Memberkati para mama yang berjuang. Saya tahu mama ini tidak gampang gitu ya. Bisa jadi guru, jadi dokter kalau anaknya sakit. Jadi sopir, jadi tukang masak, jadi apa aja gitu ya. Sebagai mama perjuangannya luar biasa, dan yang lebih luar biasa lagi adalah ketika dia mengandung begitu 9 bulan 10 hari itu masa yang tidak gampang buat seorang mama. So kalau Anda datang dengan suami istri bisa dipeluk, bisa didoakan. Kita akan sama-sama berdoa buat para mama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur for all the mothers in this place in the name of Jesus. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ibu kami, mama kami Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang mereka lakukan tidak sebanding dengan apa yang kami berikan. Kasih mereka, pengorbanan mereka, waktu mereka, pemikiran mereka curahkan. Kami berdoa ya Tuhan, kasih setia, sukacita, kekuatan, damai sejahtera Tuhan limpahkan mengalir secara luar biasa atas kehidupan orang mama-mama ini Tuhan, ibu-ibu ini Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa all the single mom yang harus berjuang, kami percaya Tuhan kekuatan Tuhan juga memberikan kami extra strength yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan sekali lagi all the moms, juga mereka yang saat-saat ini sedang mengandung Tuhan, menunggu kelahiran anak-anak mereka Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memagari menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati all the moms, all the mothers. Amen. Amen. Silakan duduk. Bagi Anda mungkin yang mungkin hari-hari ini punya problem mungkin dengan all the parents, all the moms mungkin gak punya figur mama begitu ya. It's okay. Kami berdoa, saya berdoa supaya kasih Kristus itu yang mengalir dalam kehidupan Anda semuanya. Sebelum saya menyampaikan hari ini kebenaran firman Tuhan, kita akan lihat video di samping ini. I love you, Mom. I love you, Mommy. I love you, Mommy. I love you, Mom. 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 I love you, Mommy. Untuk semua mama yang ada di sini, hari ini aku berdiri di sini mewakili teman-teman. Kita cuma mau bilang thank you. Thank you ya Ma, buat semua yang Mama lakuin untuk kita selama ini. Mama yang selalu berusaha buat ngasih yang terbaik buat kita. Mulai dari ngurus rumah, taking care kita, mendidik, kerja keras, mengatur waktu, untuk selalu ada buat kita dan bahkan sering mengorbankan diri sendiri. Mungkin terkadang kita gak bisa mengerti Mama dan merasa Mama gak bisa mengerti kita. Pendapat atau keputusan yang Mama buat kadang kita gak bisa mengerti. Mungkin kita jadi sering salah paham, jadi sering berantem, nyakitin satu sama lain. Mama memang bukan mama yang sempurna. Tapi Mama adalah mama yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Maafin kita ya Ma, karena sering nyakitin Mama, bikin Mama kecewa, nangis, dan bahkan mungkin ada hal-hal yang membuat Mama merasa gagal menjadi seorang mama. Maaf kalau udah sering bikin Mama khawatir, marah, dan capek. Hari ini kita cuma mau bilang, we love you Mom, we love you so much. Tiada kata yang mampu menggambarkan seluruh pengorbanan Mama. Terima kasih buat setiap didikan, usaha, doa, dan tangis air matamu, Ma. Happy Mother's Day. Kita akan lanjut series kita bulan ini. Siap untuk belajar hari ini? Bapak, Ibu, Saudara, terkasih teman-teman semuanya, are you ready to learn? Saya percaya hari ini we get something dan kita bawa ini dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar apa yang disampaikan Pastor Bobby gitu, dari anointing to appointing, there is a process yang kita pelajari, dan bulan ini kita akan banyak sekali bicara tentang potensi. Akhir dari bulan ini saya berharap kita udah gak tanya lagi potensi kita, tapi kita udah tahu potensi kita dan bagaimana mengembangkan potensinya kita yang Tuhan kasih sama kita. Nah, hari ini judul khotbah saya adalah Living Up My Potential. Gimana caranya untuk menghidupi potensi kita dengan penuh semangat. Nah, sebelum saya masuk kita akan belajar 3S gitu, tapi sebelum saya masuk ke apa yang kita bahas pada hari ini, mungkin Anda nggak pernah kalau ditanyain orang gitu ya, pernah nggak ada yang tanya sama teman-teman di sini, Anda semuanya, ada pernah tanya suatu hari gini, kamu sadar nggak siapa sih kamu ini gitu ya, siapa dirimu gitu ya, pernah ada yang nanya nggak? Atau nggak ada sama sekali? Ada tuh ya yang nanya, kira-kira kamu tahu nggak sih siapa dirimu gitu? Biasanya kalau ditanya itu jawabannya kurang lebih apa? Ada yang bantu saya? Kalau ditanyain, nggak tahu. Gini bahunya nggak tahu. Wah, nggak tahu siapa dirinya gitu ya. Siapa? Kalau ditanyain siapa sih, kita mikir lagi. Siapa ya? Kebanyakan kalau kita ditanyain, pasti apa? Nama kita dong duluan ya. Oh, saya Lina. Biasa gitu dong kalau ditanyain. Atau biasanya selain nama apa yang biasa kita sampaikan ke orang yang nanya? Status? Pekerjaan? Atau ditanyain statusnya, pekerjaannya, jabatannya. Oh, aku chef gitu ya. Aku chef, aku kontraktor misalnya, aku pemain musik mungkin gitu ya, aku penyanyi. Biasanya ditanyai, biasanya yang disebutkan adalah pekerjaan, tapi bukan diri kita. Nah, hari ini kita akan belajar gitu ya. Kalau kita ditanyain,
Siapa diri kita? Kita harus tahu siapa kita. Bukan cuma pekerjaan kita, bukan cuma jabatannya kita, bukan cuma status kita. Tapi kita perlu tahu siapa diri kita. Nah, hari ini kita belajar untuk living up my potential. Ada 3 hal, 3 S yang saya mau bagikan hari ini. 3 S, Anda siap mencatat? Boleh dicatat. Pastikan Anda mencatat karena biasanya lupa hari Rebo nanti gitu ya. 3 hari, biasanya kita cuma ingat 3 hari, setelah itu kita akan lupa. Jadi saya berharap Anda mencatat, memasukkan ini menjadi firman Tuhan, menjadi rema di dalam kehidupan kita supaya memberi kekuatan dalam kehidupan kita. S yang pertama itu adalah sadari siapa diri kita. Kita harus sadar dulu siapa diri kita. Mazmur Daud, kita kan banyak bicara tentang Daud di bulan ini. Nah, Mazmur Daud menulis di 139, Mazmur 139 ayat 13 dan 16. Dia bilang begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Ini luar biasa loh. Teman-teman kalau tahu ya, bayi yang di dalam kandungan itu diproses sedemikian rupa. Itu Tuhan itu campur tangan di dalamnya. Mulai pembentukan otak, organ tubuh dan lainnya. Makanya butuh 9 bulan 10 hari karena ini prosesnya begitu detail. Kalau Anda tahu proses penciptaan, pembuatan ini otak dan semua itu very detail gitu ya. Semuanya itu sangat detail. Dan Tuhan ini begitu luar biasa menenun kita. Mazmur Daud bilang menenun kita di dalam kandungan, dia tahu kita. Dan juga dikatakan lanjutnya 15-16, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu terlihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ini luar biasa loh, prosesnya itu begitu detail dan Tuhan menenun kita. Kita ini sungguh-sungguh berharga. Saya menulis di sana gitu ya. Kita ini diciptakan bukan massal dan bukan asal. You are so special di matanya Tuhan. Jadi kalau Anda merasa, kok aku gak berharga? Saya mau kasih tahu hari ini. You are so special di hadapan Tuhan. Karena proses pembentukannya, proses penciptaannya, proses di dalam kandungan ibu itu begitu dahsyat dan ajaib. Saya dulu mikir gitu, kok bisa ya ada kehidupan di dalam kehidupan kita. Ada kehidupan di dalam tubuh kita. That's amazing apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya kita. So, kita ini berharga. Dan karena kita berharga, Tuhan memberikan kepada kita potensi demi potensi demi potensi. Tuhan itu menitipkan potensi yang begitu indah dan dahsyat loh dalam kehidupan Anda dan saya. Kita ini sangat-sangat berharga. Dan potensi itu perlu kita kembangkan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sekarang kalau ditanya siapa kita, gak cuma bilang, oh saya statusnya, gak bilang cuma pekerjaannya, gak bilang cuma jabatannya. Tapi siapa kita sebenarnya adalah kita ini umat tebusannya Tuhan. 1 Petrus 1, 18-19 dikatakan kita ini umat tebusan loh. Dibayar dengan harga yang mahal. Kita ini anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26. We are the sons and daughter of God. Kalau saya ditanya siapa saya? Saya daughter of God. Saya anaknya Tuhan. Inilah identitasnya kita. Gitu ya. Dunia bisa saja tidak memedulikan kita. Atau memperlakukan seperti aku ini gak ada. Bisa jadi. Seperti nothing gitu gak ada. Tetapi Tuhan memilih aku menjadi kepunyaannya. Bukankah ini indah? Tuhan memilih kita menjadi kepunyaannya. Kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Dan kalau kita bicara soal Daud, Daud ini menyadari siapa dirinya dan Tuhannya. Anda bisa baca nanti di 1 Samuel 17, 34, 36. Dia tahu siapa dia dan dia tahu siapa Tuhannya. Daud ini sungguh luar biasa. Yang pertama, kalau kita bicara living up my potential, kita harus tahu siapa diri kita. Sadari, yang pertama sadari. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Siapa diri kita sebenarnya? Kita umat tebusan, kita anak-anaknya Tuhan. Kita dikatakan firman Tuhan ahli waris loh. Bukankah kita ini sungguh berharga?
Saya berdoa gitu ya, kita nggak pernah kehilangan identitas kita. Jangan kehilangan identitas. Karena identitas kita tidak ditaruh di dalam jabatan kita, tidak ditaruh di dalam mungkin status kita, pekerjaan kita. Tetapi identitas kita ini anak-anaknya Allah, anak-anaknya Tuhan yang sungguh-sungguh berharga. Sungguh-sungguh berharga, jangan sampai kehilangan identitas. Yang pertama tadi apa? Sadari siapa diri kita yang sebenarnya. S yang kedua, ketika bicara living up my potential, artinya kita siap melangkah keluar dari zona nyaman. Zona nyaman ini kadang-kadang bahkan gitu ya, membuat kita tidak bisa tahu potensi kita tuh sampai mana. Terlalu nyaman dengan zona kita, dengan kondisi kita. Belajar dari kisah Daud. Ketika Daud ini, tahu nggak pertama kali ya tadi Daniel sudah sampaikan gitu. Awal dia jadi penggembala kambing dan domba. Ini yang dilakukan dia. Di 1 Samuel 16 ayat 11 bicara mengenai sedang mengembalakan kambing domba. Jadi awalnya dia tuh cuman penggembala kambing domba. Kemudian kalau Anda baca ceritanya gitu ya, Saul mencari pemain kecapi, kemudian dia cari pelayan dan akhirnya Daud ini menjadi pemain kecapinya Saul dan menjadi pelayannya dia, menjadi pembawa senjatanya dia. 1 Samuel 16, 21 sampai 23. Jadi di hire pertama kali tuh cuma jadi pemain kecapi sebenarnya sama pelayan sama pembawa senjatanya Saul. Ini Daud. Tapi dia enggak berhenti di situ. Ketika dia pergi mengirim makanan ke kakak-kakaknya waktu tahu ceritanya ya, Daud dan Goliat ini, waktu Goliat bangsa Filistin menghina-hina orang Israel, dia waktu itu ada di sana, dia dengan berani loh memberikan dirinya dan mengatakan di situ. Kalau Anda baca di 1 Samuel 17 ayat 32, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow, siapa dia? Dia cuma penggembala, dia ini cuma pelayan, pembawa senjata, dia berani aku akan berperang. Sampai Saul tuh bilang, Goliat itu udah terlatih loh, prajurit terlatih. Kamu ini enggak. Bahkan mungkin dia belum jadi tentara hari-hari itu. Dia cuman pas ada di sana. Tapi dia dengan berani, dia bilang dan dia akan melawan. Dia menjadi prajurit dan akhirnya dia tahu ceritanya, dia menang dan kemudian jadi kepala prajurit. Dia punya pasukan, mengepalai para prajurit, dikatakan di 1 Samuel 18 ayat 5, bahkan kalau Anda baca setelahnya itu dia punya pasukan tuh 1000. Bayangkan perjalanan Daud ini gitu ya, dari cuman gembala kambing domba menjadi kepala pasukan 1000. Kalau dia berada di comfort zone, dia bilang saya bayangin gitu ya, lebih enak jadi penggembala kambing domba, gak usah repot gitu ya. Jadi gembala aja, mungkin dia cuma jadi gembala doang gitu ya. Atau dia nggak mau step up untuk melakukan sesuatu, keluar dari comfort zone-nya dia, zona nyamannya dia. Dia mungkin belum pernah perang, tapi dia mau keluar dari comfort zone-nya dia. Banyak di antara kita yang mungkin saat-saat ini dia berada di comfort zone-nya kita. Sehingga apa? Potensi kita jadi nggak kelihatan gitu ya, potensi kita nggak terlibat. Terkadang keluar dari zona nyaman itu membuat kita takut. Tapi jika kita hanya mau tinggal di zona nyaman, kita tuh nggak ngalami pertumbuhan loh teman-teman. Kita nggak tahu sebenarnya kita itu bisa atau mampu melakukan sesuatu sampai kita mau mencobanya. Biasanya kita nggak bisa lihat sampai di sana. Nah, berapa hari yang lalu, 2 minggu lalu mungkin saya ketemu dengan jemaat yang udah lama banget tahu saya dari dulu gitu ya. Jadi terus sempat ngobrol sebentar, terus dia cerita sama ada satu orang yang staf kita yang mungkin nggak pernah tahu saya dari dulunya, terus akhirnya cerita gitu ya, cerita dan dia bilang, oh iya Pastor Lina itu dulu nggak kelihatan gitu ya, dulu tuh dia bersembunyi di balik suaminya gitu. Bahkan dulu saya kalau pelayanan nggak banyak gitu ya, nggak mau, karena saya ini termasuk golongan GMR 3, pangkat 3. Tahu nggak? Nggak mau repot, nggak mau ruwet, dan nggak mau ribet gitu ya. Banyak kita tuh nggak mau repot gitu, nggak mau keluar dari comfort zone, karena sudah nyaman gitu loh, enak jadiin. Dulu saya mungkin cuma bercita-cita jadi ibu rumah tangga, jadi istri, that's it gitu ya. Saya nggak tahu potensi saya sebesar apa gitu, karena saya membatasi diri hanya sampai di situ, sampai di zona nyaman. Nggak mau repot. Banyak di antara kita nggak mau repot. Dan itu membuat potensi kita nggak kelihatan. Kalau saya sampai hari ini ada di sini, saya percaya Tuhan sedang
sedang menarik saya, mengeluarkan potensi saya meskipun kadang-kadang nggak enak gitu ya. Tapi saya mau taat, saya mau belajar untuk keluar. Kadang-kadang kalau kita nggak keluar dari comfort zone, kita nggak tahu, oh ternyata bahasa Surabaya aku bisa toh gitu ya. Ternyata nggak semenakutkan itu, ternyata it's okay untuk kita keluar dari comfort zone kita dan mencoba sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, belajar mengenai comfort zone. Comfort zone ini Tuhan tahu potensinya kita. Kita bisa berkembang sampai apa itu Tuhan tahu. Dan terkadang Dia mengizinkan kita untuk tadi saya bilang di stretch, ditarik sedemikian rupa sampai di posisi yang sesuai dengan kapasitasnya kita. Kita kadang nggak sadar. Tapi karena Tuhan tahu kapasitasnya, Dia menarik kita sampai posisi kapasitas kita. Dan itu biasanya keluar dari comfort zone-nya kita. Keluar dari zona nyamannya kita. Ada quote yang bilang begini, zona nyaman adalah zona yang mematikan. Karena Anda kehilangan potensi yang sesungguhnya. Karena nggak bisa lihat. Kalau hari-hari itu saya nggak mau keluar dari comfort zone, saya nggak tahu hari ini seperti apa. Mungkin dengan kenyamanan, dengan kehidupan, dengan kebiasaan, tidak keluar dari zona-zona nyaman kita. Untuk living up potential, untuk kita bisa menghidupi potensi kita, perlu kita keluar dari comfort zone-nya kita. Saya nggak tahu comfort-nya Anda hari-hari ini apa. Tapi keluarlah dari comfort zone supaya Anda tahu potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu indah dan luar biasa. Tuhan tuh naruh dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi, kita ini berharga. Tuhan taruh potensi dan itu perlu dikembangkan. Perlu keluar dari zona nyamannya kita. Yang kedua, siap untuk keluar dari zona nyaman. Anda siap keluar dari zona nyaman? Nggak enak loh. Yang yes cuma di depan. Anda siap keluar dari zona nyamannya? Supaya potensi Anda bisa berkembang dan luar biasa di hadapan Tuhan. Saya percaya mungkin itu adalah hati, oke pastor saya mau keluar dari comfort zone. Yang kedua, yang ketiga, saya akan banyak bicara mengenai yang ketiga. Setia di dalam proses. S yang ketiga, setia dalam proses. S yang pertama, sadari siapa diri kita. Yang S yang kedua, siap untuk keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, setia dalam proses. Nah, ini saya akan lebih banyak di sini. Bicara mengenai setia dalam proses. Seperti yang tadi saya sampaikan. Minggu lalu Pastor Bobby bilang dari anointing to appointing itu ada namanya proses. Nah, proses ini itu biasanya tidak cepat. Proses ini lama, makan waktu. Proses ini kadang-kadang nggak nyaman. Dan di tengah-tengah proses itu kadang-kadang bisa lost. Bisa despo. Ya bahasa orang sekarang, anak-anak muda bilang despo. Desperate maksudnya putus asa. Bisa despo. Dan kadang-kadang bisa give up di tengah prosesnya itu. Banyak di antara kita udah tahu sebenarnya. Tapi proses ini membuat kita bisa lost, bisa desperate, bisa sometimes kita bisa give up di tengah jalan. Menyerah sebelum melihat hasilnya. Nah, apa yang dikatakan di sini di firman Tuhan? Kebanyakan kita familiar ya dengan ceritanya Daud. Ceritanya Daud waktu dia diurapi, kita udah dengar minggu lalu. Ceritanya Daud diurapi, kemudian perkelahian antara Daud dan Goliat, Daud menjadi raja. Ini sangat familiar kita dengar mungkin dari sekolah minggu. Tapi hari ini kita akan melihat proses yang dialami oleh Daud ketika dia melarikan diri dari Saul. Ini yang kita mau lihat dari 1 Samuel 21 sampai 24. Proses Daud melarikan diri dari Saul ini yang kita akan pelajari hari ini. So, stay with me. Kita akan belajar. Nah, seperti tadi saya bilang, Daud ini menang perang. Dia dielu-elukan orang. Dan akhirnya Saul jadi iri hati sama dia. Gak suka, benci, bahkan mau membunuh Daud. Nah kemudian dari sana Daud akhirnya dikejar-kejar begitu ya. Dia dikejar-kejar dan dia, waktu dikejar-kejar pertama dia menemui Samuel dulu. Dan kemudian setelah itu dia mulai perjalanan melarikan dirinya dia. Pertama dia ke Nob. Ya, pertama dia ke Nob. 1 Samuel 21 nanti Anda bisa baca di sana. Dia ke Nob. Di Nob ini Nob ini adalah kotanya para imam gitu ya. Dia ke sana. Dan dia ke sana minta roti, kemudian akhirnya dia juga dikasih roti, kemudian dikasih pedangnya Goliat yang ternyata disimpan di situ gitu, dikasihkan ke dia. Tapi yang menyedihkan adalah di tengah keputusasaannya dia, di tengah ketakutannya dia dikejar-kejar Saul, dia sempat berbohong loh di kota ini. Dia sempat bohong gitu ya sama Ahimelek, imam di sana. Dan akhirnya dia
tahu dia dikejar-kejar Saul lagi, dia pindah dari Nob, dia pindah ke Gad. Dia pindah ke kota Gad. Nah, lebih parah lagi gitu ya. Di kota Gad ini, kalau Anda baca gitu ya, di kota Gad ini ternyata ini kotanya orang Filistin, teman-teman. Saya tuh waktu baca ini merenungkan firman Tuhan ini, kok bisa ya dia tuh ngapain gitu loh. Pergi ke kotanya musuh. Udah tahu kan ini kotanya musuh. Saking desperate-nya ya. Kadang-kadang desperate people do the desperate things. Dia saking ketakutannya, dia desperate, dia lost. Dia sampai berbohong, kemudian dia sampai ke tempatnya yang di Gad ini. Dan waktu dia masuk, orang-orang melihat dia, bukankah ini pahlawan yang dielu-elukan, bukankah ini Daud gitu ya. Dan ketika dia tahu, orang-orang tahu siapa dia, apa yang dilakukan dia. Firman Tuhan mencatat, dia pura-pura gila. Men, ini orang pahlawan loh, gagah perkasa loh. Tiba-tiba dia bisa melakukan hal-hal yang gak kita pikir gitu ya, dia pura-pura gila untuk dia melarikan diri, menyelamatkan dirinya. Dan dia lari lagi ke Gua Adulam. Dan di Gua Adulam ini, dia keluarganya tahu dia kumpul lagi sama dia dan kemudian ada orang-orang yang bersama-sama dia, termasuk orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang, Anda bisa baca di sana, orang-orang barisan orang sakit hati, ngumpul semua di sana. Dan Daud kembali memimpin mereka. Sebelumnya dia pemimpin pasukan. Di Gua Adulam ini dia mulai memimpin lagi orang-orang ini, barisan orang-orang yang ada sekitar dia, dan jumlahnya 400 orang. Tidak mudah, tidak sedikit loh ya, 400 orang dia mimpin. Dia mulai kembali memimpin. Gak berhenti sampai di situ, dia dikejar-kejar. Dia tahu kalau Saul terus mengejar dia secara konsisten. Dan kemudian dia dengar di Kehila, ada satu kota Kehila. Kehila ini minta tolong sama dia gitu ya. Dan ini indahnya ya, waktu dia di Kehila, dia mulai membangun hubungannya sama Tuhan. Yang saya nggak lihat di ayat-ayat sebelumnya ketika dia lari. Dia mulai tanya sama Tuhan. Tuhan, ini bangsa Filistin mau menyerang. Apakah aku boleh berangkat gitu ya. Apakah ini? Tuhan bilang, oh ya aku serahkan Filistin kepadamu. Dan dia perang dan dia menang. Dia menyelamatkan Kehila. Dia mulai membangun hubungannya dia dengan Tuhan. Nyampein sama Tuhan. Bertanya sama Tuhan di Kehila ini. Nah, gak sampai berhenti di situ gitu ya. Ternyata orang-orang di Kehila ini juga, firman Tuhan bilang gitu, dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini Saul mau menyerang orang-orang Kehila ini, nyerahkan aku enggak? Iya kata Tuhan. Wah, ternyata dia juga mau diserahkan orang-orang Kehila ke Saul. Terus dia lari lagi gitu ya. Apa yang dia pelajari? Dia lari lagi ke padang gurun Sif namanya. Dan dia di sana ketika dia melarikan diri ini, Tuhan memberikan penguatan melalui Yonatan. Yonatan ini by the way kan anak musuhnya dia, tapi sahabatnya juga gitu ya. Dia datang dan dia menguatkan Daud, dia bilang ayahku gak akan membunuh kamu, kamu tetap akan menjadi raja. Ada penguatan yang dia terima di Kehila. Dan dia berhenti di sana, dia lari lagi karena dia tahu Saul terus mengejar dia pergi ke padang gurun Maon. Nah, di padang gurun Maon ini ceritanya sudah diserang, sudah dikepung gitu ya, dikepung sama pasukannya Saul yang jumlahnya 3.000. Sudah ngepung Daud dan pasukannya dia gitu ya. Tapi di sana ternyata si Saul dapat kabar, orang Filistin sedang menyerang negeri. Dia undur dulu sedikit dari ngejar-ngejar Daud, dia pergi berperang dulu. Daud diluputkan di padang gurun Maon. Dan yang terakhir dia lari lagi. Dia lari ke kubu-kubu gunung di En-Gedi. Yang kita tahu ceritanya di En-Gedi. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak lakukan. Dia punya kesempatan itu. Tapi dia tahu bahwa dia akan menggantikan, dia akan menjadi raja. Bukan dengan pembunuhan. Dia tahu banget gitu ya. Dia tahu karena dia punya relationship sama Tuhan. Saudara kalau lihat perjalanannya Daud ini ya, kok bisa gitu ya. Tuhan mengizinkan kejadian demi kejadian, perjalanan demi perjalanan dalam kehidupan Daud. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau untuk Daud pelajari gitu ya. Saya percaya dalam perjalanan dia melarikan diri dari Saul, Tuhan sedang membentuk hatinya Daud. Tuhan sedang membentuk hatinya dia untuk kembali punya relationship, untuk kembali bergantung kepada Tuhan, untuk kembali mengerti dan mengenal Tuhannya. Tuhan sedang membentuk Daud, karakternya dia sedang dibentuk melewati proses-proses itu gitu.
Tuhan sedang membentuk dia dan lebih lagi Tuhan sedang membentuk kepemimpinannya dia. Tadi dikatakan waktunya tidak pendek, bukan 1-2 hari. Dia menjadi raja ketika umur 30. Dan perjalanan kehidupan daripada Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Berapa banyak di antara kita saat-saat ini sedang melalui proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Musim apa yang Tuhan mau kita pelajari di dalam setiap momen demi momen, setiap tempat demi tempat, setiap waktu demi waktu, setiap season demi season yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Saya waktu baca ini, saya waktu mempersiapkan ini, saya diingatkan kembali flashback begitu ya tentang kehidupan saya sendiri. Kalau Daud lari dikejar-kejar oleh Saul, saya dan almarhum suami saya waktu itu pernah lari dari panggilan kami. Jadi dulu sebelum saya menikah saya tahu suami saya ini adalah orang yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Tahu dari mana pastor? Biasanya kalanya yang gitu. Ya banyak hamba Tuhan yang sudah menubuatkan dia gitu ya. Dan dia tahu betul bahwa someday dia akan jadi hamba Tuhan. Waktu saya pacaran, dia udah bilang sama dia. Dia bilang sama saya, suatu hari nanti aku jadi hamba Tuhan, kamu siap gak gitu ya. Saya pikir yang dipanggil kan dia, bukan saya gitu ya. Jadi ya oke lah gitu loh. Ya oke saya, ya oke aja gitu. Akhirnya kita tahu gitu ya, menikah kita tahu kalau someday dia akan menjadi hamba Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita memutuskan lari, kami gitu ya, memutuskan lari dari panggilan itu dan gak tanggung-tanggung gitu ya. Larinya sampai ke US waktu itu. Saya ke US sama suami yang gak jelas waktu itu kita karena melarikan diri dari panggilan itu gitu ya. Kami tiba di sana dan kemudian kami bukan kuliah ya, bukan lagi jalan-jalan, tapi benar-benar kami pergi dan ini nggak resmi gitu ya. Kami tinggal di sana cukup lama dan kami melalui perjalanan yang dilalui oleh Daud. Sempat gitu ya, kami sempat mungkin bohong. Kami sempat gak sampai pura-pura gila sih enggak gitu ya. Gak sampai itu gitu, tapi perjalanan ini yang kami lalui gitu loh. Enggak gampang. Waktu kami melalui ini, ketika di sana kami kerja gitu ya. Dari satu kota ke kota lain. Sudah mungkin kalau Anda tahu petanya, apa pernah di sana. Saya itu pernah dari LA sampai ke Philadelphia. 4 hari 3 malam gitu naik bus. Hampir kami terpisah gitu ya. Akhirnya perjalanan ini sampai di Philadelphia saya nggak kenal siapa-siapa di sana. Kami ditampung orang dan kerja di sana. Bayangin satu kamar kami bertujuh, nggak kenal siapa-siapa. Dan kemudian dari sana ada masalah dengan salah satu dari 7 orang itu. Dan kami akhirnya minggat gitu lari ke New York. Kemudian balik lagi ke Philadelphia, perjalanan seperti ini. Dan kami pernah tinggal tidur di lantai yang seperti ini gitu ya. Saya sampai mikir waktu itu rumah, mungkin kamar pembantu di rumah jauh lebih bagus daripada kita. Waktu itu saya tinggal di lantai, gak punya uang waktu bawa ke sana uangnya udah habis. Sampai sempet gitu ya, nggak punya uang untuk makan udah habis lah gitu. Hari itu saya ingat banget ketika saya cuci piring dan kemudian ada tante-tante di sebelah, nih mau kerja nggak katanya gitu, cash dapatnya. Wah saya mau karena memang saya butuh duit gitu ya. Saya kerja hari itu dan kemudian ya itu singkat cerita gitu ya, perjalanan ini lari-lari luar biasa. Saya dulu cuma bawa 1 rice cooker, karena rice cooker itu sangat menolong, bisa masak nasi, bisa masak telur, bisa masak mie. Ya itu gitu ya. Jadi itu perjalanan gitu, lari-lari dari satu tempat ke tempat lain. Waktu saya menyiapkan ini Tuhan bawa saya flashback gitu. Wah perjalanan lari bukan dikejar orang, bukan dikejar Saul seperti Daud, tapi lari dari panggilan. Dan akhirnya ketika kami bertemu dengan gereja IFGF waktu itu dan kemudian kami melayani, masih belum jadi hamba Tuhan, kami cuma melayani biasa, masih lari-lari juga, masih kerja yang enggak gitu. Akhirnya sampai satu kali ada satu hamba Tuhan nanyain kita, kamu ini loh panggilannya udah ini ya nanti aja gitu ya, enggak sekarang.
nanti aja, sampai beberapa tahun. Dan kemudian kami memutuskan layaknya seperti orang Kristen gitu ya. Biasanya kalau ditantang, ditanyain gitu apa yang kita lakukan? Bentar, berdoa dulu gitu ya. Berdoa dulu, gak ada yang salah sih gitu ya. Tapi berdoa dulu, saya berpuasa dulu gitu. Tapi memang itu kita lakukan. Kami berdoa waktu itu 40 hari. Dan Tuhan jelas sekali gitu ya. Udah tahu at the end jadi apa gitu loh. Udah tahu nih, bukan gak tahu gitu ya. Tapi you lari-lari. Saya mikir jangan sampai kita dibuat flat sama Tuhan. Cannot do anything, baru Tuhan ini aku Tuhan gitu ya. Dan akhirnya kami memberikan diri. Ini cerita saya gitu ya, maksudnya ini yang kami alami. Ini yang saya alami, belum tentu punya pengalaman yang sama. Tapi dari sini saya belajar gitu. Kadang-kadang kita suka lari dari panggilan kita. Kita lari dari sebenarnya kita tahu potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita sungguh tahu. Tapi kita gak mau keluar dari comfort zone kita. Kita gak mau melangkah dan taat. Dan kita lari-lari. Kadang-kadang prosesnya itu, kita gak bisa persingkat teman-teman prosesnya. Tapi kita bisa perpanjang prosesnya. Karena apa? Karena ketidaktaatannya kita. Sometimes muter gitu ya. Kalau ini tadi Anda lihat petanya, 7 mungkin yang dilewati. Larinya 7 kok tempat-tempatnya gitu. Saya nggak tahu berapa banyak yang teman-teman di sini lewati. Apakah engkau sedang lari-lari dan engkau nggak kembali? Saya mau cuman bilang, jangan lari-lari, balik. Yang saya belajar dari Daud ini hebat ya. Dia mengalami banyak hal. Satu kuncinya. Di tengah ketakutan, keputusasaan dan usaha dia menyelamatkan dirinya, Daud ini tidak pernah lari menjauh dari Tuhan. Wow, dia gak pernah lari menjauh dari Tuhan. Ini Daud. Dan saya berharap setiap kita gak lari menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang saya tadi bilang dalam prosesnya itu we can lost, kita bisa despo, kita bisa desperate, kita bisa burn up. Kita bisa giving up. Jangan lari dari Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Balik kepada Tuhan. Kalau kondisimu tidak enak, balik ke Tuhan dulu. Balik kepada Tuhan dulu. Karena itulah kekuatan. Itulah yang menguatkan kita. So hari ini kita belajar living up my potential. Saya percaya Tuhan kasih potensi. Karena engkau berharga. Siaplah keluar dari zona nyaman. Karena ketika kita ada di zona nyaman, kita tidak tahu seberapa besar potensi kita bisa kembangkan. Dan setialah dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya kita. Are you get it? Saya berdoa Anda mendapatkan ini dan saya undang bangkit berdiri. Kita mau meresponi apa yang firman Tuhan bilang. Perjalanan Daud. Kita masih akan lanjutkan 2 minggu ke depan. Dan saya berdoa kita belajar dari perjalanan Daud yang luar biasa. Dari proses demi proses yang dia lalui. Dari peristiwa demi peristiwa. Di Nob, di Gad, Gua Adulam, di Kehila, Padang Gurun Sif, Padang Gurun Moan, dan juga di kubu gunung Engedi. Perjalanan ini. Saudara, ada satu slide lagi yang saya ingin Anda lihat. Ini perjalanan kita, bagaimana dengan kita. Anda mungkin bisa tuliskan nanti di rumah. Anda bisa diskusikan di iCare. Perjalanan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dari satu tempat ke tempat itu. Dan dari setiap tempat itu apa yang Tuhan sedang ajar dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau kita belajar di dalamnya. Potensi apa yang Tuhan sedang kembangkan di setiap momen demi momen. Setiap musim demi musim. Karena Tuhan sedang bekerja dengan cara yang ajaib dalam kehidupan kita. Membentuk hati kita. Membentuk karakter kita. Membentuk kehidupannya kita. From the beginning till the end. Tuhan punya rencana. Dan itu ajaib. Dahsyat. Dalam prosesnya kita mau taat. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. From the beginning until the end, Father, you're in
has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. Though I still struggle, it's not the end. Father, you're with me, and you have a plan. So I walk by faith and look to you, the Lord who provides. So I walk by faith and look to you, the Lord who provides. So I walk by faith, so I walk by faith and look to you, the Lord who provides. Bicara penyediaan, gak cuma bicara mengenai materi, tetapi Tuhan tahu yang kita perlukan. Kau butuh hikmat, minta sama Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, minta sama Tuhan. Tuhan memberikannya kepada kita. Bukan bicara hanya soal materi saja, apa yang kelihatan. Tapi Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari hari ini, Tuhan. Bagaimana kami menghidupi apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami tahu kami berharga, kami tahu kami punya potensi, yang mungkin hari-hari ini kami masih belum jelas, tapi tolong kami untuk kami paham, untuk kami mengerti melalui orang-orang di sekitar kami, melalui pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa supaya setiap potensi yang Tuhan berikan kami boleh kembangkan, Tuhan. Kami gak mau cuman hidup di zona nyaman, tetapi kami mau keluar untuk kami boleh mengembangkan dengan baik. Bahkan kami mau tinggal, Tuhan, kami mau, Tuhan, setia di dalam kami berproses. Tuhan, tolong kami. Kami manusia yang lemah, kami sadar kami tidak mampu dengan pertolongan, dengan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau di setiap waktu, di setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami boleh menghidupi apa yang Tuhan berikan, potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Apapun struggle yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan punya rencana yang besar dan indah. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tahu setiap pergumulan-pergumulan kami. Dan kami berdoa, menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan, You are my Father, You are our Father. Engkau Allah kami, Bapa kami yang baik. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau tahu kehidupan kami, Engkau punya rencana dari awal sampai akhir. Dan kami mau taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus yang manis, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Dan Tuhan bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tuhan, kami mau untuk melakukan firman-Mu, menjalankan firman-Mu. Dan kami berdoa, berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.